Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mendalami Injil hari ini. Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita membaca bersama dan mendengarkan bersama. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum kita merenungkan dan merefleksikannya dalam hidup kita pada bimbingan penyuluhan dan katekis saya pada hari ini, mari kita belajar apa sih kota Naim dalam zaman Yesus. Kota Nain, kadang disebut Naim. Jadi kota Nain itu kadang disebut Naim. Ya, adalah sebuah kota kecil yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kota ini menjadi tempat salah satu mukjizat Yesus yang paling terkenal, yaitu ketika Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda yang telah meninggal. Ya. Beberapa hal tentang Nain di zaman Yesus. Pertama, lokasi geografis. Nain terletak di wilayah Galilea, di lereng bukit yang menghadap ke lembah Zedril. Ya, Zedreel. Saat ini lokasi tersebut dikenal sebagai desa kecil di Israel modern dengan nama yang hampir sama, Nain. Kota ini berada sekitar 10 km sebelah tenggara Nazaret dan 40 km sebelah barat daya Danau Galilea. Kedua, konteks mujizat. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati gerbang kota Nain, mereka bertemu dengan rombongan penguburan anak laki-laki seorang janda. Dalam masyarakat Yahudi, saat itu seorang janda yang kehilangan anak laki-lakinya akan mengalami kesulitan ekonomi dan sosial, karena anaknya biasanya menjadi tumpuan hidup. Yesus merasa tergerak oleh belas kasihan, menghentikan rombongan itu dan membangkitkan anak laki-laki tersebut dari kematian. Ketiga, makna spiritualitas. Peristiwa ini menggambarkan belas kasih Yesus kepada orang-orang yang terpinggirkan, terutama seorang janda yang kehilangan segalanya. Mukjizat ini juga menunjukkan kekuasaan Yesus atas kematian dan memberikan harapan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Meskipun Nain hanya disebut sekali dalam kitab suci, kota ini memiliki makna penting karena peristiwa tersebut menunjukkan karakter Yesus yang penuh belas kasih dan kekuatannya yang mengatasi kematian. Renungan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Tadi penjelasan tentang kota Naim ya. Jadi perikop hari ini adalah Yesus membangkitkan anak janda di Nain. Dalam perikop ini kita melihat momen penuh belas kasihan dan kekuatan Yesus. Ketika Yesus mendekati kota Nain, ia bertemu dengan prosesi penguburan yang sedang berlangsung. Janda itu kehilangan satu-satunya anak laki-lakinya, dan ini adalah tragedi besar bagi dirinya karena dia tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga sumber dukungan di masa depan. Yang pertama, kasih dan kepedulian Yesus. Yesus melihat kesedihan janda itu dipenuhi belas kasihan. Dia tidak hanya merasakan simpati, tetapi ia juga bertindak untuk menghibur dan mengubah situasi. Kasih Yesus kepada janda ini adalah contoh nyata dari belas kasihan ilahi yang melampaui batasan manusia. Ini mengajarkan kita bahwa Yesus peduli terhadap kesulitan dan penderitaan kita. Yang kedua, kuasa Tuhan. Dengan kata-kata sederhana, jangan menangis, Yesus mengubah situasi yang tampaknya tanpa harapan menjadi mukjizat. Ia membangkitkan anak janda itu dari kematian. Peristiwa ini menegaskan kuasa Yesus atas kematian dan segala bentuk penderitaan. Kuasanya membuktikan bahwa tidak ada yang terlalu sulit atau mustahil bagi Tuhan. Ketiga, keberanian untuk percaya. Orang banyak yang menyaksikan mujizat ini sangat terkesan dan mereka memuji Tuhan, berkata, "Seorang nabi besar telah muncul dari antara kami."
Ini adalah panggilan untuk kita juga memiliki iman dan kepercayaan yang mendalam akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika situasi terasa gelap dan tanpa harapan, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan dapat membawa kehidupan baru dari kegelapan. Keempat, hidup dalam keseharian kita. Kisah ini mengajak kita untuk mengadopsi sikap kasih dan kepedulian terhadap orang lain sebagaimana Yesus menunjukkan. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan dan meyakini bahwa Dia bekerja dalam hidup kita meski seringkali tidak kita sadari. Nah, semoga renungan ini memberi inspirasi dan penghiburan dalam perjalanan iman kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita refleksikan. Setelah merenungkan, mari kita refleksikan dengan kehidupan kita. Jadi Injil Lukas bab 7 ayat 11-17 ini, temanya adalah kasih dan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11-17 kita melihat sebuah peristiwa yang mengungkapkan kedalaman kasih Yesus dan kuasanya untuk mengubah kehidupan kita. Ketika Yesus tiba di kota Nain, ia bertemu dengan prosesi pemakaman yang melibatkan seorang janda yang kehilangan satu-satunya anak laki-laki. Dalam konteks budaya pada zaman itu, kehilangan anak berarti kehilangan dukungan dan masa depan, menjadikan kesedihan janda itu sangat mendalam. Yang pertama, kita harus ingat, kasih Yesus tak terbatas. Itu refleksi bagi kita. Yesus melihat kedukaan janda tersebut, merasa tergerak oleh belas kasihan. Kasih Yesus bukanlah kasih yang hanya bersifat emosional, tetapi sebuah tindakan yang menyelamatkan. Ia tidak hanya merasa simpati, tetapi juga melakukan sesuatu untuk mengubah situasi. Ini adalah gambaran nyata dari kasih Tuhan yang tidak pernah diam, tetapi selalu aktif dan penuh empati terhadap penderitaan manusia. Kedua, kuasa Tuhan atas kematian dan penderitaan. Dengan penuh kuasa, Yesus mengusir kematian dan memberikan kehidupan yang kembali kepada anak janda tersebut. Dalam perkataannya kita melihat kuasa Tuhan yang mampu membalikkan keadaan dan mengatasi batas-batas kemanusiaan. Peristiwa ini menegaskan bahwa Tuhan memiliki otoritas atas segala sesuatu, termasuk kematian. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi yang tampaknya tanpa harapan, Tuhan dapat membawa pembaharuan dan hidup baru. Ketiga, pengaruh mukjizat terhadap lingkungan. Mukjizat yang dilakukan Yesus menyebabkan banyak orang terheran dan memuji Tuhan. Mengatakan seorang nabi besar telah muncul di antara kami. Ini menunjukkan bahwa tindakan kasih dan kuasa Tuhan tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga masyarakat sekitar. Mukjizat ini mengundang orang untuk melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dalam cara yang lebih nyata dan menginspirasi mereka untuk memujinya. Keempat, panggilan untuk iman dan kepedulian. Refleksi ini mengajak kita untuk menilai bagaimana kita merespon kesedihan dan kesulitan dalam hidup kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita membuka hati kita untuk merasakan belas kasihan seperti Yesus? Apakah kita percayakan kuasa Tuhan dalam menghadapi tantangan? Dalam kehidupan sehari-hari kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kepedulian, serta memiliki iman yang kuat akan kuasa Tuhan untuk mengubah keadaan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Nah, nanti bahan tertulisnya itu akan saya sharekan ya di grup. Kalau tidak hari ini mungkin besok atau beberapa hari kemudian, supaya bahan-bahan bimbingan penyuluhan itu bisa menjadi modal bapak-bapak untuk memberikan refleksi dan renungan dan refleksi kepada ya, nanti disimpan ya. Jadi supaya nanti ya, jadi bahannya itu bisa dipakai ya untuk berbagai macam hal. Demikianlah pertemuan kita. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang mendalam dan kuasa-Mu yang mampu mengubah segala sesuatu. Kami mohon agar Engkau membantu kami untuk merasakan belas kasihan-Mu dan menghidupi kasih itu dengan tindakan kami sehari-hari. Berikanlah kami iman yang teguh untuk percaya pada kemampuan-Mu untuk mengatasi segala kesulitan dan membawa kehidupan baru ke dalam hidup kami. Berkati, bimbing, lindungilah kami selalu. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus atas belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Ajari kami untuk melihat dan merasakan kesedihan orang di sekitar kami dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Berikan kami iman yang kuat untuk percaya bahwa dalam setiap kesulitan Engkau ada bersama kami dan mampu membalikkan keadaan kami. Berkatilah para istri kami, para orang tua kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para saudara-saudari kami, agar tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu mengajarkan kasih dan melakukan kasih dalam tindakan.
Begitu juga yang mengalami sakit, penyakit, persoalan. Engkau tahu, Engkaulah sang tabib ajaib yang akan memulihkan semuanya. Karena kehendak-Mu lah yang terjadi atas diri kami. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.